Shalom, Devosi Nehemia pasal 9 ayat 26-30. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu Engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayang-Mu yang besar, Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan kembali, mereka berbuat jahat di hadapan-Mu, dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka dan menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayang-Mu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Demikian firman Tuhan. Berpuasa, mengenakan kain kabung, dan menaruh abu di atas kepala adalah kebiasaan yang lazim dilakukan oleh orang Israel untuk mengekspresikan kedukaan dan pertobatan. Orang Israel menyatakan rasa duka dan penyesalan yang dalam karena mereka menyadari bahwa segala perbuatan mereka dan perbuatan nenek moyang mereka telah mendukakan hati Tuhan, sekalipun Tuhan telah begitu baik terhadap mereka. Kesetiaan Tuhan Allah Israel tidak pernah berhenti. Demikian juga dengan pemeliharaan dan perlindungannya. Ironisnya, Israel yang disebut umatnya berulang kali hidup dalam dosa, tidak mau taat pada hukum Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Hal itu terjadi berulang-ulang kali, sehingga Tuhan menghukum dan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka. Tuhan membuang dan menekan mereka dalam penderitaan bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Sebaliknya, Ia memperingatkan umatnya supaya mereka berbalik kepadanya, serta kembali menikmati berkat dan persekutuan yang intim dengan Tuhan Allah mereka. Ayat 31 menjelaskan, tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Itulah Tuhan Allah dengan segala kasih sayang-Nya kepada umat yang dikasihinya. Bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang seperti itu, pengasih dan penyayang. Dia juga panjang sabar dan setia. Namun pertanyaan dalam hidup kita, sudahkah kita juga setia kepada Tuhan dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh? Ataukah hidup kita telah jauh dari Tuhan karena kita memilih untuk hidup dalam dosa dan tidak mentaati firman Tuhan? Kisah bangsa Israel dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Nehemia pasal 9, hendaknya menjadi peringatan buat kita akan betapa besar kesetiaan dan kasih Tuhan kepada kita sebagai umat Allah yang baru. Oleh karena itu, mari kita belajar setia. Mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai akhir kehidupan kita. Jika kita mendapati diri kita mulai jauh
dan telah jauh dari Tuhan, segera kembalilah kepadanya. Ia akan menerima kita dengan tangan terbuka. Seburuk apapun masa lalu dan dosa kita, Ia mau menerima kita yang sungguh-sungguh bertobat. Jangan tunda, kembalilah kepadanya sekarang dan alamilah berkat pengampunan dan persekutuan yang erat dengannya. Tuhan Yesus memberkati.